Mereka bilang, "Oh, Adhikadabra itu kayak jago kampung," katanya. "Hanya bisa di kota Di kota Tegal. Coba kamu pindah ke kota besar, kamu tuh nggak ada apa-apanya." Saat itu juga aku bilang, "Kalau minggu depan kakiku masih menginjakkan di kota Tegal ini, jangan bilang saya Adhikadabra dan saya selamanya tidak akan main sulap. Saya datang ke Jakarta, Om. Dan yang kamu tunggu, kenapa sih butuh tumbal? Misal, aku akan tumbal si A, Anaknya biasanya ya? anaknya, ya kan? Anaknya ditumbalkan saat usia 10 tahun misal. Sedangkan usia dia bakal sampai 60 tahun. Berarti dia masih punya sisa kan 50 tahun. 50 tahun. Rezeki dia selama 50 tahun itu. diambil semuanya. Jadi Kak Ayu dan Om, mohon maaf, tadi itu bukan aku kayak ada kerasukan atau apa, bukan ya. Tapi saya coba apa namanya, berinteraksi dengan bahasa mereka. Halo, apa kabar? Victorian Podcast, jumpa lagi kali ini. Udah lama Pak, Udah lama banget, Pak. udah sekian pun update. Yes. Dan kali ini kita podcast langsung didatangkan dari Jakarta. Alhamdulillah ada Tuhan Musik hal untuk mendatangkan artis lagi. Langsung aja nih sama Mas Adhikadabra. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang sekali lagi. Makasih udah mau ke grup kami. Wih, luar biasa, mantap. Ternyata begitu datang ke sini view-nya juga cukup indah di Kota Malang gitu kan ternyata, dan tetapi ada Semuanya yang indah ya? semuanya indah. Tetapi ada yang Ayu gitu ya, Om. enggak Indah ya? begitu, kalau Ayunya indah, tetapi ada something nih di Apa belakang tuh? Ayu. Hah? Enggak serius? Oh ya. Enggak serius Ayu. Ini Dari- sih menarik sih. Enggak, memang dari tadi belum aku belakang ungkap ya kan. Tapi saya juga curiga ya, belakang yang jahat kayaknya ya. Enggak, memang kalau dari Ayu baru opening aja kita ya. Kalau dari aku lihat dari sisi sebelah kanan ya, dia auranya warna jingga, sedangkan yang sebelah kirinya dia auranya warna biru. Nah, kalau orang-orang yang seperti ini, maaf ya Pak, biasanya Ayu ini orangnya keras. Dalam artian keras gini, dia kalau punya keinginan itu harus gimana caranya aku Betul, harus dapat, betul. gimana caranya aku harus Betul. strike, bagaimana harus oke. Tapi hati-hati Ayu, Ya. ada Langsung something, gitu ya. ada sesuatu yang memang perlu diwaspadai. Siap, Om. Ya, Itu, Om. ada banyak hal ya kan. Tapi biar auranya lebih bagus, nanti kita berbagi tips ya buat Ya, teman-teman, bagaimana sih caranya biar kita mempunyai sisi aura yang bagus, sisi yang positif, gimana caranya biar energi positif kita itu lebih oke lah Oke. intinya gitu. Buat yang belum kenal ini, tapi kita awal-awal dulu nih. Victorian, beliau ini adalah Mas Adhikadabra. Tapi nama lengkapnya? Nama saya Adhikadabra. KTP Yes, sesuai KTP Adhikadabra. dari lahir. Dari lahir. Enggak. Kalau sesuai sampai dari lahir enggak. Karena ini aku berubah nama sewaktu aku mulai masuk ke dunia magician. Nah, itu. Sewaktu masuk ke dunia magician, ya kan? Gak apa-apa dirasa Karena- juga apa nama asli. Enggak, karena memang saya di dunia magician itu selalu berubah nama. Buat teman-teman boleh cek kalau pengen lihat tayangan saya setiap saya Berubah jadi nama? guest star. Yes. Ini udah sekian kali. Yes. Udah kesekian kalinya. Tapi KTP berubah. KTP ikut berubah. Kesekian kali juga. Enggak, kalau KTP baru 2 kali. KTP baru 2 kali berubah. Iya. Ah, Jadi sekarang KTP aslinya sekarang pakai nama Adhikadabra. Masih Adhikadabra. Adhikadabra. Kadabra itu kan kalau nggak salah dari kata apa ya? Kayak sulap-sulap gitu. Yes, kadabra itu sebenarnya kalau ada orang mengidentikan itu adalah sebuah mantra. Mantra. Mantra yes, kehokian, mantra keberuntungan. Makanya ada mungkin yang nggak asing buat teman-teman itu ada pemain sepak bola yang dijuluki pakai nama kadabra, ada yang tahu nggak? Iya ya, ada Kadabra. Ya, Ibrahimovic, ya kan? Siapa tahu nggak? Nih, kameramen tahu siapa?
Ibrakadabra kan? Ibrakadabra. Dia Ibrahimovic itu Ibrahimovic. Ibrakadabra. Iya, dia dijuluki Ibrakadabra. Oh. Dia Ibrahimovic adalah pemain bola yang Pemain bola itu yang tinggi paling luar tinggi juga ya. biasa kan. Ya, jadi karena memang kadabra itu adalah salah satu mantra keberuntungan. Amin, dan semoga selalu beruntung. Amin ya Allah. Nah, kita ingin tahu nih sebelum kita bicara kesuksesan yang sekarang sudah dicapai, karena kembali podcast kita Victorian, Yes. kita ingin kasih inspirasi. Yes. Asli mana Mas Adi? Adi Kadabra itu aslinya dari kampung, wong deso banget dia kan, tinggal di desa dulu. Saya dari Kota Tegal. Ngapak banget. Sangat ngapak. Ada Sunda. Oh, berarti gelis ya? Geli. Gelis. Tapi ngakak juga bisa. Nyongko pri. Insyaallah. Kalau saya profilnya saya SD SMP SMA di sana. yes, saya SD SMA di Tegal, kemudian saya kuliahnya baru mulai di Semarang. Itu pun kuliah di Semarang karena terpaksa, karena orang tua tidak mengizinkan saya selalu tinggal di rumah. Karena dari SMP saya sempat di Jogja, karena ya kembali lagi Selalu tidak mengizinkan saya di rumah. Karena orang tua malu, Om, pada saat itu. Orang tua malu karena saya masih kecil, saat saya kecil, tapi tamu udah berdatangan banyak banget. Banyak minta, ya ada Dan orang yang sakit. Berarti dari kecil sudah magician. No, sudah. no. Justru saya terlahir sebelum ke dunia magician, saya menjadi, ya mungkin orang bilang tokoh spiritual. Maaf nih. Yes. Saya teringat yang dulu nih namanya Setuju, Ponari. Ponari. Hampir mirip. Cuman kalau Ponari kan dia pakai media. Media batu. Ada atau batu, apa? petir gitu kan. Kalau saya enggak tahu, saya tanpa media apapun. Dan cerita awal kok bisa orang pada enggak tahu, saya kecil dan pada zaman itu kan belum ada media untuk promosi seperti sekarang ya Om kan. Orang bisa datang ke Nah, gimana? aku juga enggak tahu. Sampai orang tua malu. Karena anak kecil kok tamunya sampai ratusan itu datang. awal orang mulai minta ke sampean. Aku juga enggak tahu. Karena saya masih kecil, tiba-tiba ada orang datang. Waktu itu awal banget ya. Oh ya, aku masih ingat awal banget itu ada pertandingan sepak bola. Begitu ada pertandingan sepak bola, katanya itu ada satu orang yang waktu nonton itu supporter ya namanya ya kan, namanya supporter, entah itu kerusuhan dan lain sebagainya, jatuh. Hanya perkara terkilir Om. Hanya perkara terkilir. Aku nggak tahu, kemudian datang pas itu kan deket rumahku tuh. Diamanin ke rumah, aku nggak tahu, aku tarik aja. Tiba-tiba sembuh. Oh. Dan aku tanpa aku sengaja. Jadi bahan ngomongan lah itu. Jadi bahan omongan. Tiba-tiba merambah ke dunia medis dan non medis. Bahkan orang yang kesurupan, orang yang bahkan sulit punya keturunan, dan bahkan orang yang Itu waktu SD atau SMP? Aku SMP kelas 1. Masuk SMP kelas 1. Dan makin hari kok makin banyak, makin hari makin berkembang, orang tua malu karena nggak mau punya anak itu. Kan bagus dong mestinya. Dapat duit nggak itu? Dikasih duit kan dikasih. Nggak tahu kalau itu aku. Ada duit atau enggak aku nggak tahu Biasanya di benar. Indonesia sini kan kalau Yes. orang pintar namanya kan. Betul. Praktisi spiritual harusnya Di seperti sini itu. lumayan tuh, maaf nih. Ada yang Minimal ngasih sembako atau apa. Iya sih. Tapi ya memang pada saat itu aku ya namanya masih ngasih rokok bocah. surya 12 enggak? Belum rokok juga ya kan. Kan kasih gitu kalau nggak salah. Yes. Cuma dulu orang pintar bawain rokok surya 16. Jadi Kalau saya bisa. tuh memang sudah terjun ke dunia spiritual dari dulu. Dan memang kalau bahasa sekarang itu orang menamakan kayak indigo sih ya. Berarti Oh, itu iya. tiba-tiba aja punya kemampuan. Sebenarnya enggak, sebenarnya saya tahu dari dulu. Oke. Sejak saya masih kecil, sejak saya masih ditimbang sama buyut. Karena yang unlogic buat saya pribadi, saya masih mengingat masa kecil saya. Sebenarnya mungkin kemungkinan orang itu bisa mengingat, daya ingat saat kita berusia 8, 7, paling kayaknya 7 deh. Kalau di bawah 7 biasanya orang udah nggak ingat memori dia kecilnya itu seperti apa. Ya Nah kan? dalam proses ketika mengetahui oke aku punya kemampuan gitu. Yes. Terus mendalami nggak? Mempelajari nggak? Enggak. Artinya berguru ke seseorang untuk Tidak. lebih didalami lagi. Enggak sama sekali karena memang aku itu sama buyut aku itu berarti orang tuanya kakek ya. Orang tuanya kakek itu beliau spiritual juga dan aku selalu mendampingi beliau Ada saat turunan ya. contoh kayak jamasan. Terus saat dia malam satu suro,
mensuci benda-benda pusakanya, benda mustikanya dan lain sebagainya. Dan kebetulan buyutku juga seorang dalang, ya kan, dan cukup terkenal sih. Wayang kulit gitu ya, Om? Yes, Oke. wayang kulit. Oke. Nah, berjalan dengan sendiri ya. Yes. Sampai kemudian ke Semarang. Sampai akhirnya begitu. Bisa ke Jakarta gimana sih itu? Waduh, kalau itu sih, kalau ke Jakarta. Boleh diceritain. Jadi dulu gini Om, saya itu Soalnya ini dulu. kayaknya mau merantau ke Jakarta, dia harus belajar. Iya, harus mencontoh. Tapi benar, ibu kota itu lebih keras daripada ibu tiri. Loyo. Jadi Hati-hati. benar ya itu ya, Om ya? Kalau kita benar-benar nggak siap fight untuk ke Jakarta, lebih baik udahlah cari di rumah Harus punya aja. mental ya, Om ya? Karena dulu saya waktu dari sekolah ya dulu, saya bergaulnya lebih ke orang-orang yang lebih dewasa. Dan saya lebih sering bergaul dengan para pengusaha dulu. Padahal momen saya pada saat itu adalah sekolah SMP kelas 3. Berawal dari pengobatan itu tuh. Ada beberapa klien saya yang ternyata mereka pengusaha, suka sharing, suka ngobrol, tanya, ya kira-kira untuk memajukan usaha saya gimana ini. Dan saya jawab ya namanya masih anak-anak ya sekenanya aja. Spontan aja ya. Spontanitas. Akhirnya saya diajak gabung lah dengan mereka. Dan mulai per kelas 1 SMU, saya sudah mulai gabung ke sana dan ternyata banyak rezeki tuh yang bisa saya dapat. Sampai akhirnya saya punya daur ulang plastik dulu. Saat saya kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA, saya udah daur ulang plastik dari mulai contoh kayak gini nih. Nah, nanti kita cacah, kita giling, kemudian kita oper ke luar kota dan lain sebagainya dengan seminggu itu minimal ada 15 sampai 25 ton. Ya kan. Terus dengan penghasilanku yang udah cukup lumayan tuh. Ya minimal banget aku pada zaman itu rupiah pada zaman itu aku 50 juta per minggu. Pada zaman itu. Ya kan. Kemudian saya tertarik dengan dunia sulap. Begitu saya tertarik dengan dunia sulap, akhirnya ya entah ya kenapa. Saya suka dengan dunia sulap, tidak ada satu pesulap pun yang aku kenal, satu pun itu nggak ada. Tiba-tiba ada kompetisi tuh. Ada kompetisi sulap, saya ikut. Begitu saya ikut, wah lihat pesulap-pesulap yang lain kok keren banget, hebat banget. Entah kenapa, pada saat itu saya langsung dapat juara 2. Bahkan saya tidak pernah main sulap dimanapun. Ya kan? Dan itu diadakan tiap minggu dan berpindah kota. Minggu kedua saya ikut, saya dapat juara 1. Minggu ketiga saya ikut, saya dapat juara 1. Minggu keempat saya ikut, saya dapat juara 1. Minggu kelima saya ikut, saya dapat juara 1. Minggu ke-6 saya dapat juara 1. Sampai minggu ke-9 saya semuanya juara 1. Akhirnya per minggu, Bro? Iya, setiap minggu kita berpindah kota. Setiap minggu. Dan akhirnya di minggu ke-9 saya tidak boleh ikut lagi. Dan sudah jadi guest star di situ. Awal banget akhirnya dikontraklah sama beberapa brand. Beberapa brand-brand besar untuk jadi guest star-nya di sana. Ternyata dunia tak seindah itu, Om. Ya ternyata yang namanya kadang komunitas gitu, mereka bilang, oh Adikadabra itu kayak jago kampung, katanya. Hanya bisa di kota Tegal. Coba kamu pindah ke kota besar, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Saat itu juga aku bilang, kalau minggu depan kakiku masih menginjakkan di kota Tegal ini, jangan bilang saya Adikadabra. Dan saya selamanya tidak akan main sulap. Saya datang ke Jakarta, Om. Tanpa apapun dan penghasilanku yang udah cukup besar dengan saat itu, dengan di zaman itu minimal banget standarisasi aku dapat 200 juta per bulan. Aku datang ke Jakarta hanya membawa 2 koper yang berisi alat sulap. Aku nggak tahu mau kemana. Hebatnya, aku menganggap itu hebat. Kenapa? Aku ke sana naik bis pada zaman itu. Padahal aku dari sekolah sudah bawa mobil pribadi. Padahal saya penasaran nih, dari ceritanya seorang yang punya kemampuan tadi, Yes. tiba-tiba sekarang sulap itu belajar juga sulap. Aku kalau sulap belajar. Aku sulap benar-benar belajar. Ada private sulap. Privat sulap. Jadi waktu itu di tempat jualan saya, di toko-toko saya, itu ada penjual alat-alat sulap kecil. Maksudnya hanya pakai kayak gitu.
aku perhatikan ya Om. Penasaran. Oh main sulap kayak gitu. Aku kepo kan. Akhirnya aku curi-curi, aku udah bisa beberapa baru aku datengin. Main sulap ini dong. Aku udah bisa, aku bilang gitu. Padahal aku nyuri dari dia. Tak lihat curi ilmu maksudnya ya. Aku udah bisa, akhirnya aku kepo. Ya belajar dari hal yang terkecil. Berangkatlah ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, di sana cukup keren. Kenapa? Karena aku bawa koper, satu handphone, dan handphoneku hilang. Copet waktu aku di bis. Sehari ya? Tragis banget kalau orang mau merantau ke Jakarta itu ya Pak ya? Kebanyakan yang udah cerita juga begitu. Habis motornya pasti kalau enggak kehilangan di bus. Enggak, serius. Ada Aku, salah satu mantan direksi di bisnis kami kita. Iya. Itu sama merantau di Jakarta juga maaf. Jadi iya. tiba-tiba barang bawaannya semua hilang Semua di bus. hilang. Mungkin itu ujian sih ya. Kalau aku benar-benar handphoneku hilang, benar-benar di bis. Aku bingung mau menghubungi siapa. Dan demi Allah aku nggak bohong, aku sampai tidur di bawah flyover. Karena aku nggak tahu mau kemana. Dan aku hanya bawa tentengan alat sulap, hanya berbekal itu, nggak ada yang lain. Ada Nggak ada. kardus atau apa? Enggak, aku nggak bawa kardus aku dapat dari mana. Aku hanya bawa itu, aku duduk. Dan ternyata itu, aku duduk itu tidak jauh, hanya beberapa puluh atau beberapa 100-200 meteran dari Studio Indosiar waktu itu. Waktu itu ya. Kemudian melintaslah teman. Tiba-tiba kok kenal aku. Ternyata dia magician juga. Karena sesama magician kan komunitasnya nggak luas ya. Magician itu ada di grup. Ada. WA gitu. Oh, Dulu belum WA. belum. Aku BBM belum ya, ada. Yes, ya kan. Masih BBM. Tapi waktu itu juga aku belum punya BlackBerry ya kan. Masih belum booming Handphone lah di biasa sini. lah. Masih handphone biasa, belum ada Android dan lain sebagainya. Aku ikutlah ke rumah temanku, diajak. Ayo. Gitu aku ikut, aku tidur di rumah temanku. Yang notabene pada saat itu aku belum punya penghasilan dong. Tapi aku nggak panik. Kenapa? Aku masih punya bekal duit saat itu. Ya kan? Oke, tenang. Tapi begitu aku tidur di rumah temanku, aku nggak enak. Sehari is oke. Sungkan lah 2 ya. hari is oke. Begitu hari ketiga, namanya maaf di Jakarta dan tempat temanku itu nggak besar ya. Jadi aku bisa masih mendengar bisik-bisik saat dia ngobrol di dalam ruangan pribadinya atau kamar lah. Antara mau subuh gitu, aku dengar si istrinya komplain. Iya. Itu apa sih, anak di sini nggak ngapa-ngapain, cuma tidur dan lain sebagainya. Gitu kan. Di situ aku langsung pagi-pagi, Mas, alhamdulillah, aku dapat panggilan job. Tolong anterin aku dong. Kemana itu, nanti aku mau naik taksi. Aku bilang gitu. Padahal aku nggak ada job, Om. Gimana caranya aku keluar dari rumah itu awal. Begitu aku nggak dapat job, aku nggak tahu nih mau kemana. Udah diantar. Aku pergi lagi ke rumah teman lagi. Ketemu teman lagi. Benar-benar ketemu teman, diantarlah ke daerah Bekasi. Saat itu aku sama. Kejadiannya 3 hari juga, Om. 3 hari aku ke sana, 2 hari dikomplain lagi. Akhirnya aku bilang, oke, ternyata Jakarta itu keras. Dan kali ini aku nyatakan nyerah. Aku bilang gitu. Aku nggak kuat, aku nggak mampu fight di Jakarta. Malam itu juga aku ajak temanku, oke, hari ini aku terakhir traktir kamu. Ayo kita makan-makan, habis ini aku pulang. Sisakan uang buat aku 40.000 karena waktu itu tiket bus masih 40.000. Sisaan uang buat aku 40.000. Begitu selesai makan, aku arah mau pulang tuh. Arah mau pulang ada event, panggungnya sangat besar, tapi karena waktu itu agak gerimis lah, hujan rintik. Aku minta 1 penonton di depan panggung pun nggak ada. Aku nggak minta 3, nggak minta 5. 1 penonton di depan panggung itu nggak ada. Event besar itu. Event besar. Brand besar lagi. Yang sangat ikonik banget di Indonesia. Kemudian aku datang. Mas, boleh ketemu IO-nya nggak? Aku bilang gitu kan. Oh, boleh Mas. Dianterin, ada apa ya Mas? Aku mau sulap nih, boleh nggak? Aku bilang. Kemudian orangnya nggak percaya karena waktu itu aku habis makan, nggak bawa apa-apa, properti apa-apa. Emang sulap apa Mas? Aku tunjukin dulu sulap kecil. Ya udah deh Mas, nggak usah dibayar. Aku bilang. Yang penting aku bisa meramaikan. Karena aku berbekal pengalamanku dulu masih di kampung. Begitu aku di sana, temanku langsung tak suruh.
kamu pergi ke tukang gorengan atau ke tukang apa, pinjem pisau. Bilang gitu. Aku ke IO-nya, tolong pinjem gunting dan lain sebagainya. Potong kain yang buat nutup, tutup meja, tak potong buat nutup muka sekuat-kuatnya. Aku minta display motor di depan, aku naik motor dalam keadaan mata tertutup pada saat itu. Tak kelilingin muter sampai orang pada penasaran, ini apa, orang mau ngapain gitu kan. Aku giring masuk ke dalam, ke depan stage, orang pada ngumpul semuanya di situ. Dan aku bohong pada saat pertama. Buat teman-teman semuanya, dan saksikan untuk pertama kali ini kalian akan melihat secara live orang terbang. Penonton langsung rame mendadak gitu. Padahal waktu itu aku melakukan aksi debus. Akan pakai pisau tak robek di perutnya, aku potong lidah sampai putus. Wah, penonton langsung rame. Begitu turun, ternyata aku dapat video. Dapat bayaran yang nggak disangka, dan itu bayaran pertamaku 250.000. Dan nggak jadi pulang. Nggak jadi pulang. Dan ternyata aku dikontrak selama 1 bulan pertama. Dan ternyata 1 bulan aku hanya dikasih 250.000 di Jakarta. Bingung aku. Ya kan? Wah, aku digaji kok cuma 250.000 gimana? Ternyata Allah berkehendak lain, tidak mengizinkan aku susah lama. Di 2 bulan setelahnya sudah mulai lumayan, ada gaji. Kemudian saya tayang di beberapa stasiun TV, ada kompetisi, aku ikut, dapat juara. Magician juga. The Master. Kalau di The Master saya hanya sampai 21 besar Om, jujur. Nggak sampai masuk. Cuman di Go Show saya juara 1. Ya, di Go Show tayang di Net TV. Terus di SCTV saya sampai finalis di acara Indonesia Mencari Bakat yang pertama. Kemudian saya di GTV. Iya. Terus di GTV saya masuk 4 besar. GTV Surabaya. GTV Jakarta Global. Iya, Global TV. Ya, itu anaknya dari RCTI, MNC dan lain sebagainya, Global TV. Saya sampai 4 besar, dan disitulah saya mulai punya nama. Dan akhirnya jadi konsultannya Master Limbat. Sekarang jadi konsultannya Master Limbat. Iya, momen ketemunya tuh gimana, Op? Kalau momen ketemunya sebenarnya dari kecil, Kak. Karena kita sama-sama Tegal, dan kebetulan saya pernah berguru di kakak kandungnya Master Limbat. Jadi Master Limbat juga sama-sama ini. Master Limbat itu 12 bersaudara dan semuanya laki-laki, dan 9-9-nya praktisi spiritual. Itu Master Limbat. Dan semuanya laki-laki. Suaranya bass, tenor atau tenor. Jadi pernah tuh muncul di short video kayak. Jadi Master Limbat itu memang unik sih. Dia suara aslinya gimana sih? Enggak. Bass atau apa? Sama. Normal lah sama kayak. Hanya aja penasaran. Dan beliau memang unik dari kecil, karena saya tahu dengan beliau, dan saya tahu biografinya detail banget, karena saya dengan keluarganya cukup dekat dari kecil, dari saya kecil. Satu kampung? Yes. Itu satu tetangga? Satu kecamatan. Satu kecamatan. Sudah berapa lama jadi konsultan? Kalau untuk jadi konsultannya Mas Limbat saya baru. Sekitar 14 tahun. Kayak soalnya stand up konsepnya gitu ya, gak baru. Stand up komedi itu memang biasanya ada konsultannya, jadi kayak Kiki Saputri itu dia tidak semuanya yang buatin materinya, dia yang buatin, ada konsultan yang buatin, dia cuma timnya, dia cuma tinggal perform aja. Dan gitu kan ya. Dan untuk dunia selebritis 90% ya. 90% itu mereka pakai konsultan. Iya kan, begitu cara kerjanya. Jadi memberikan advice atau masukan-masukan, tapi tetap yang perform mereka. Yes, karena sebenarnya seorang performer itu kenapa sih mereka butuh konsultan? Karena butuh seseorang yang untuk mengingatkan dia terus, dan ngulik terus kan. Ngulik terus untuk update apa sih yang harus. Kan, iya. Itu sangat butuh banget. Intinya Mas Adin harus ngulik terus nih. Yes, bahkan saya sampai saat ini pegang Master Limbat itu sudah menunjukkan aksi-aksinya Master Limbat sebanyak 4.700 performer Master Limbat. Mas, aku ini ada titipan pertanyaan, Mas. Boleh. Mas ini selain sulap, tapi juga ngerti-ngerti hal yang sifatnya, tapi sebelum sulap nih, belum pertanyaan. Tadi kan di luar frame tadi
Ada mau cerita sedih, jadi gak jadi sedih. Enggak lah. Nah kita masuk yang lain Oke lah. Pelan-pelan. Ayo ada pertanyaan enggak? Ini ada Auzi dititip nih yuk. Apa sih? Ini langsung ke serius ya? Apa tuh, Pak? Apa perbedaan mustika dan pusaka? Oh, beda jauh Om. Beda jauh. Kita berarti kita berbicara berarti ini udah arah ke klinik ya. Jadi sebenarnya pusaka itu benda-benda bertuah atau benda-benda yang memang seperti contoh keris, tombak, rencong dan lain sebagainya itu bentuknya pusaka. Tapi ya, tapi mustika itu semuanya yang bersumber dari alam. Kebanyakan mayoritas setiap pusaka itu ciptaan manusia. Oh iya. Ya. Tapi kalau mustika itu hampir 90% itu ciptaan alam. Ciptaan alam. Contoh kayak ada mustika lipan. Ya, mustika lipan itu dari binatangnya lipan. Mustika batu. Mustika merah delima. Nah, dan mereka membatu. Kalau kita mau logikan, Om tahu kerang dong? Dia bisa memunculkan mutiara dong. Iya benar, itu bisa mustika ya. Ya, kalau kita visualkan, kita ibaratkan yang simpel. Ya. Nah, seperti itu. Cuman kalau mustika dari binatang-binatang yang lain itu hanya binatang-binatang tertentu yang mereka itu melakukan apa ya? Kayak melakukan ritual sendiri. Contoh, bagaimana sih proses ulat sampai menjadi kupu-kupu? Dia bermeditasi dan lain sebagainya menjadi kepompong, kemudian mekar sampai menjadi kupu-kupu. Gitu. Dan binatang-binatang yang lain pun seperti itu. Jenglot gitu Om ya? Oh, kalau jenglot bukan. Jenglot apa? Jenglot. Kayak boneka gitu nggak sih Om? No. Yes. Jenglot gini Om. Jadi ada dua versi ya Kak, jangan salah. Antara jenglot dengan betara karang. Kalau jenglot itu, iya, betul Om. Kalau jenglot itu bersumber dari manusia, tapi kalau betara karang itu bersumber dari hewan. Orang yang mendalami sebagai ilmuwan, kemudian dia mukso, saat dia mukso, sakti. Bukan. Mukso itu bagian dari ritual. Jadi dia mendiamkan dirinya tanpa makan, tanpa minum, tanpa gerak, bahkan kadang badannya itu dikunci sendiri, topo, dan dia sampai sebenarnya dia nggak meninggal, sampai dia menyusut, tetapi saat dia mau sempurna, dia dapat godaan dari yang lain, dari iblis, setan dan lain sebagainya. Dia ingat dunia. Jadi dia mau kembali nggak bisa, mau keluar nggak bisa. Jadilah jenglot. Makanya bentuknya manusia. Oh gitu. Ya. Itu jenglot. Ada. Super ada. Hah? Dibuat apa biasanya? Waduh. Kalau dia sengaja atau dia memang tadi niatnya pingin sakti, dia nggak bisa balik gitu. Iya. Dan itu akhirnya digunakan para praktisi-praktisi spiritual untuk hal-hal yang kurang positif. Karena dia jenglot itu satu, makannya darah. Yang kedua biasanya digunakan untuk menyantet seseorang, guna seseorang. Beda lagi. Santet, Pak. Beda lagi. Untuk santet. Waduh. Jadi beda. Sama jenglot sama apa tadi? Betara karang. Betara karang itu hewan. Jadi contoh ular dia mau menyempurnakan, ingin seperti manusia, dan dia bentuknya biasanya kepalanya manusia dan ekornya atau badannya itu akan masih berbentuk hewan. Dan itu berbagai macam hewan. Yang paling booming banget ular. Tapi buat teman-teman hati-hati ya. Aku bilang hati-hati karena itu mungkin ada 100 juta satu. Jadi kalau ada yang beredar di muka bumi ini 100 juta piece, hanya ada satu yang asli. Hampir semuanya itu replika. 100 juta satu. Betara karang dan jenglot. Jadi memang itu ada. Gitu jenglot itu dari manusia. Yes. Kalau betara karang dari hewan. Yang tiba-tiba jadi apa? Tapi dia punya kemampuan sakti tadi. Yes, betul. Dan itu sangat berbahaya sekali karena berarti makanannya. Hewan itu tuh dibuat tapi oleh manusia juga. Hewan yang menjadi betara karang. Bukan. Terjadi dengan alamiah sendiri. Dengan alam. Carinya di mana?
Itu super sulit Om. Super sulit banget, dan selama saya road seluruh Indonesia, karena alhamdulillah belum ada satu tanah Indonesia pun yang belum saya Mas injak. Adi Kadrap ini tidak hanya sulap, berarti mempelajari juga ilmu-ilmu. Iya. Bahkan saya sebelum menjadi seorang magician tadi kan aku bilang dari kecil. Saya suka dengan dunia spiritual dan saya mendalami. Mas, yang membedakan maaf nih, sama ini yang lagi hit juga lagi sempat ramai kemarin, tapi sekarang udah nggak terlalu ramai lagi. Tahun yang lalu si orang-orang, yaitu si merah. Sulap merah. Sulap merah. Oh, sama Gus Samsudin. Blitar. Jadi sebenarnya aku akan bilang sulap merah luar biasa, keren, bagus, oke. Gus Samsudin juga bagus, dua-duanya sebenarnya bagus. Cuman mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda dan itu tidak bisa sama. Contoh kalau saya ada kertas di sini, saya nulis kayak gini. Kakak akan lihat angka 9 dan Om akan lihat angka 6. Itu sesuatu yang tidak bisa disatukan. Seperti halnya syariat dan ma'rifat. Beda Om. Jadi dari sudut pandang. Tapi aku bilang dua-duanya bagus. Karena saya mengenal baik dengan sulap merah, Mas Marcel. Dan saya juga pernah collab dengan beliau. Saya juga pernah ketemu dengan beliau. Saya juga ketemu dengan Gus Samsudin. Diundang dengan Gus Samsudin. Dan aku mempelajari mereka semua. Oke. Semua ada plus minus. Lebih menukik pertanyaan. Boleh. Gak apa-apa. Kalau Masnya jawabnya di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Super boleh. Super boleh. Kan menurut saya ini pandangan saya. Yes. Bukannya, jadi kita diskusi masalah dua orang ini nih. Apa dikit boleh? Boleh. Bukannya pesulap merah itu dia mengakui bahwa kalau nggak salah nih, bahwa semua itu adalah sulap gitu loh, bukan sesuatu yang dia tidak percaya pada hal-hal yang mistis, yang gaib, yang bagi dia itu takut dalam tanda kutip mencoba untuk masyarakat nggak kena pembodohan. Oke. Aja. Jadi saya koreksi sedikit ya. Silakan. Jadi sebenarnya kalau dari Mas Marcel atau pesulap merah, dia sangat percaya banget dengan dunia gaib. Ya. Yang gaib itu ada. Islam ada gaib. Yes. Okay. Bahkan dia sangat percaya dengan sihir. Karena Rasulullah aja pernah disihir. Dia berkata seperti itu. Ya. Dia pernah. Yang dia tidak percaya adalah oknum-oknum dukun yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan tapi ternyata nipu. Bahkan slogan dia dukun, kalau nggak nipu ya cabul. Ini bisa dipotong jadi TikTok. Ya kan? Iya, pernyataannya dia. Dan aku juga sangat sepakat, sangat setuju. Sangat setuju. Karena yang dia temui oknum dukun. Dan kontennya dia ya memang untuk menemui oknum dukun. Bukan untuk menemu dengan dukun asli. Pertanyaan saya lebih lanjut. Yes. Dan Pak Samsudin tersebut apakah oknum yang sesuai dugaannya pesulap merah? Samsudin. Samsudin. Iya kan? Jadi saya gini, kalau dari Gus Samsudin, saya bertemu dengan beliau. Saya lihat proses dia dalam menangani beberapa klien. Ya kan? Saat di depan saya, entah mungkin takut kenapa atau kenapa, wallahualam saya juga enggak tahu. Tidak ada masalah. Tetapi nggak ada masalah. Dia hanya mendoakan. Dia hanya mendoakan. Terlepas ternyata pakai mahar, ternyata pakai ini. Aku tuh nggak terlihat di mataku dong. Jadi aku tidak mau seuzon dulu nih. Karena aku tak bisa nggak melihat dengan mata kepalaku sendiri. Makanya aku bilang dua-duanya bagus. Karena di depan mataku mereka menunjukkan sesuatu yang positif. Gitu. Jawabannya ambil aman. Tapi nggak apa-apa bisa Oke. Dua-duanya sebenarnya sama-sama mengedukasi ya Om. Iya. Cuma dengan caranya sendiri. Iya, karena sebenarnya setiap manusia itu mempunyai energi, mempunyai power yang memang bisa kita ciptakan. Contoh ada kalau di dunia spiritual ada gendam, kalau di dunia sulap ada hipnotis. Oh iya. Ya kan? Iya. Hipnotis pun kita bagi jadi banyak. Ada hipnotis, ada hipnosel, ada mesmerism, dan lain sebagainya. Kalau yang di hipnoterapi. Uya itu apa? Kalau di Uya itu hipno entertain. Yes. Iya, hipno entertain. Jadi memang ada hipnosis atau hipnotis yang memang digunakan hanya untuk entertain, Om. Ada yang untuk terapis, misalkan orang sakit. Bahkan saya mengembangkan, teman-teman mengembangkan banyak. Ada kalau. Tapi hipno entertain itu bagian dari tadi yang Mas buat pila-pila hipno. Iya. Hipnotis, hipnosis,
hipnoself, hipnoterapi, iya, dan berbagai macam dan bahkan yang terbaru ini maaf ya, ada hipnoseks. Waduh, buat apa itu? Ya jadi kan sekarang itu lagi banyak banget kejadian saya terutama buat klien saya ya. Bisa dijelas apa itu hipnoseks? Jadi saya menangani beberapa kasus orang dia kaya, semuanya berkecukupan. Tetapi si laki-lakinya punya wanita idaman lain. Kenapa sih? Dan juga sebaliknya, mereka sudah berkecukupan. Pasangannya ganteng, cantik, tapi semuanya cukup. Nggak puas. Tetapi ada apa kok mereka punya wanita lain atau pria lain? Ternyata mereka di dalam hubungan itu nggak merasa. Si wanitanya kelebihan, over, apa masih? Berbagai macam. Kalau dari laki-lakinya merasa si istri udah nggak mau ngelayanin, nggak mau ngeladenin dan lain sebagainya. Ya itulah kita menggunakan hipnoseks. Tujuannya dua-duanya harus ada. Intinya hipnoterapi ya. Iya, hipnoterapi. Orang ingin berhenti dari rokok. Yes. Ini juga untuk menyembuhkan dia yang terlalu hyper atau bukan kurang. Bukan Om. Ternyata masalahnya mereka bukan masalah durasi, masalah size atau apa. Tetapi chemistry rasa yang dulu saat malam pertama itu udah enggak. Mereka udah jenuh, udah bosan dengan yang gitu-gitu tok. Mereka jenuh dengan sesuatu hal yang monoton. Itu yang nano-nano, Pak. Maybe yes, maybe no. Banyak. Bahkan saya kembangkan, contohkan sekarang itu juga. Itu gimana caranya pengobatannya? Maaf nih. Iya. Apakah mereka akan pada akhirnya melakukan begitu di depan? No. Hanya cuma di mentalnya aja. No. Jadi saya akan menanamkan sugesti kepada seseorang, kepada si suyat saya atau kepada klien saya, bagaimana dia bisa merasakan sensasi yang nyaman, merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa saat berhubungan dengan pasangannya yang sah. Dan itu memang saya lagi menggembor-gemborkan, saya lagi coba ke teman-teman yang lain untuk ini bisa dikembangkan lah. Kenapa? Karena sekarang itu banyak orang yang berhubungan di luar nikah dan lain sebagainya, dan kita nggak tahu akhirnya virus HIV kemana-mana, ya kan? Dan itu kan sangat berbahaya. Kita mau podcast sih ke depan HIV juga. Iya, ini sangat berbahaya banget, dan bahkan di Indonesia kan ada beberapa kota yang satu kecamatan itu sampai sekian ratus terkena HIV. Dan ini lagi trending banget. Ada itu kota di Indonesia. Huruf depannya P. Ya, dan itu sampai 900. 2 kecamatan. Iya, huruf depannya P. Huruf depannya P, iya, kota. Saya pikir B loh. Bukan P. Belakangnya I. Itu sangat luar biasa sih. Ini lagi ramai banget. Sampai 900 di 2 kecamatan. Oh iya gitu ya? Ya. Wow. Kalau juga ya. Musik kan kota besar gitu kan. LSE. Iya. Malah juga lumayan loh Pak. Posisi ketiga kayaknya. Dan jadi ya memang ya itulah salah satunya. Tapi ya kembali lagi, saya suka dengan sesuatu hal yang baru. Kenapa saya suka dengan dunia spiritual? Saya dunia dengan sulap, entertain untuk apapun, dan saya juga dengan bisnis berbagai macam aset juga berbisnis. Sampai di titik ini dari cerita tadi agak tidak banyak ya proses. Sebenarnya banyak banget Om. Banyak banget, cuma saya nggak berani cerita Om. Kalau saya cerita itu pasti nangis. Kenapa? Saya dari penghasilan per bulan itu saya 250.000 sebulan, dan sampai di salah satu usaha saja ya di saya sampai 1 bulan saya bisa mendapatkan 70 juta. Itu proses yang sangat luar biasa. Itu dari 250.000 ke titik sampai saya mendapatkan per bulan itu 70 juta, itu keren. Hanya dari satu bidang. Pernah di titik terendah apa? Saya titik terendah itu saat saya di sebuah kosan, saya harus cari kos yang termurah, yang pokoknya enggak banget lah, ya kan? Iya, enggak banget di Jakarta, dan saya dapat kosan termurah saat itu harga 200.000. Bagaimana 50.000 itu bisa aku bisa hidup 1 bulan, yang sangat enggak mungkin banget. Kendaraan saya enggak punya di sana, ya kan? Dan saya gimana caranya itu makan 1 bungkus, saya makan 2 kali. Saya saya buat makan siang
Itu nggak berani saya makan pagi, nggak berani. Ya gimana cara saya makan? Nah itu siang. Ya habis sholat zuhur saya makan, saya sisakan separuh lagi akan saya makan setelah saya sholat isya. Udah. Itu berlangsung hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dan itu ya cukup lumayan. Apa yang buat kalian bertahan dan yakin bisa melewati? Saya punya prinsip gali talentamu dan ciptakan keajaiban. Gali talentamu, ciptakan keajaiban. Itu hukum pasti. Gali talenta gimana menerjemahkan gali talenta selama dalam proses itu? Jadi kayak gimana? Saya itu ke sana dengan bekal talenta saya sebagai seorang magician. Menggali. Iya, saya gali sedemikian rupa, bahkan berarti Mas sering latihan di kos-kosan? Super. Nggak ada waktu, nggak ada latihan itu nggak ada. Dan saya bilang praktis gitu ya. Sukses itu sakit, guys. Sukses itu sakit. Mudah tapi nggak gampang. Mudah tapi nggak gampang. Kalau kamu ada, Mas, aku mau sukses tanpa capek, tanpa harus bekerja, bisa. Sini datang. Kamu mau sukses, kamu mau kaya raya, kamu mau jadi triliuner, nggak mau kerja, nggak mau belajar, nggak mau kerja keras, nggak mau capek, bisa. Datang ke saya, syaratnya satu, bawa bantal. Tak suruh tidur dan bermimpi. Asik. Ini jadi TikTok, ini cocok, ini asik. Kadang pun orang yang yang tumbal pesugihan itu aja kadang butuh effort ya Om ya. No, jangan salah. Orang kira pesugihan itu gampang, nggak gampang. Iya berarti butuh usaha juga. Bukan cuma usaha Om, nggak segampang itu. Karena pesugihan itu Kak, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan pesugihan. Tidak semua orang bisa melakukan pesugihan. Ingat ya, tidak semua orang bisa melakukan pesugihan. Dan saya salah satu orang yang mengalami hal itu. Yang gagal? Bukan. Saya salah satu pelaku pesugihan. Bentar. Tidak semua orang bisa melakukan pesugihan. Yes. Tapi banyak, amin ya. Banyak saya lihat banyak orang ingin pesugihan nih. Yes. Apakah mereka tahu bahwa mereka ini tidak layak? Dan dilihatnya dari mana? Oke, kita lihat prosesinya. Nah. Cuman waktunya udah mepet, tapi keren banget ini Om. Jadi suatu ketika saya bersama 3 orang. Saya, teman saya, dan teman saya lagi. Oke, si A dan si B. Oke. Teman saya si A ini, dia mohon maaf, dia terakhir miskin dari keluarga yang cukup miskin banget. Dan saya dan si B ini dari orang yang berada atau punya. Nanti dia nekat, aku sudah nggak mau dihina lagi dan gimana caranya aku harus sukses. Ya bekerjalah, kamu ikut saya dan lain sebagainya. Dia tetap nggak mau, saya mau instan. Saya mau menunjukkan ke pacar saya kalau saya itu mampu beli motor ninja pada saat itu. Ingin motor ninja. Ya kan? Akhirnya dia nekat, ayo antar saya ke Gunung A. Ini kan? Gunung A, intinya gitu kan. Gunung Kawi mah. Kemudian saya antar. Ternyata prosesnya nggak seperti itu. Saya juga pernah ngantar kali. Saya datang ke sana, ternyata begitu saya ke sana, kita nggak langsung ke tempat. Iya. Saya datang ke sana, ke tempat RT langsung saja. Oh, izin dulu. Yang dikubur itu yang bukan ke ya? No, nggak langsung ke situ ternyata. Terus katanya dikorbanin apa, kambing atau apa gitu? No, nggak seperti itu ternyata. Prosesnya saya mengalami persis. Dan saya ada di dalam dan saya ikut jadi pelakunya pada saat itu. Saya ikut, begitu datang ke Pak RT-nya, diarahin. Kamu jangan seperti ini. Nggak boleh. Menurut agama begini. Oke, kita nggak percaya. Kita tetap mau kekeh. Kita jalan lagi, diantar, nanti kamu ada rumah. Berhentilah di situ. Aku kira itu juru kunci. Ternyata bukan. Ternyata itu rumah kayak ustadz atau kayak kiai. Kita dinasihati lagi. Kamu nggak boleh. Karena ini yang sebenarnya yang akan kamu ambil ini adalah rezeki orang-orang yang akan kamu tumbal. Dan yang kamu tumbal. Kenapa sih butuh tumbal? Misal, aku akan tumbal si A. Anaknya biasanya. Anaknya. Ya kan, anaknya ditumbalkan saat usia 10 tahun misal. Sedangkan usia dia bakal sampai 60 tahun. Berarti dia masih punya sisa kan 50 tahun. Rezeki dia selama 50 tahun diambil semuanya. Itulah kenapa dia bisa. Dan itu tumbalnya terus menerus.
Sampai kita datang ke sana, kita masuk ke dalam sebuah gua. Aku kira mau dikasih dupa, mau dikasih kembang dan kita memuja atau apa, manggil jin atau manggil setan. Dari film-film. Iya, ternyata nggak seperti itu. Kita dihamparin sajadah dan dikasih satu tasbih masing-masing. Oh ya? Iya. Aku berdoa di sana bertiga. Cuman ada keanehan. Saat kita sama-sama berdoa berzikir secara agama. Islam. Yes. Begitu kita berzikir ketiga-tiganya, tiba-tiba saja aku duduk persis tepat nih posisinya kayak gini dan jaraknya hanya sekitar 50 sentian lagi lah, setengah meteran lagi, agak jauhnya. Tiba-tiba aku nggak bisa ngeliat Om, aku nggak bisa ngeliat Kakak. Tiba-tiba hilang dari pandangan. Semuanya hilang dari pandangan dan di depanku yang aku lihat itu hanya ada tetes air dan ada beberapa kelelawar. Dan tiba-tiba di depanku itu kelelawar itu bermuka seperti adik kandungku. Seperti adik kandungku. Udah, aku nunduk. Setelah itu si juru kunci nepuk. Kita bertiga ditepuk, kita keluar. Ditanyalah sama si juru kunci. Mas Adi, ya. Mas Adi lihat apa? Aku lihat ini. Oke, Mas Adi mau kekayaan berapa? Aku bisa ambilkan. Dia bilang gitu. Tinggal potong ayam ini sampai rumah sudah ada uang. Tinggal potong ayam. Ternyata ayam ini sebuah simbol. Kalau aku motong ini berarti adikku yang aku lihat itu mati. Temanku juga sama. Si B ini. Kamu lihat apa? Aku sama lihat kelelawar tapi mukanya anakku, kata temanku. Nah, silakan Mas berarti bisa. Silakan ambil ayam potong. Tiba-tiba temanku si A ini yang maaf notabene miskin dari lahir. Dia nggak lihat apa. Aku curiga dong. Ini jadi poin yang tidak masuk. Tidak semua iya, bisa. Iya, bisa. Begitu dia bilang ini. Kalau kamu nggak bisa. Loh kenapa? Nah kan dia bisa punya adik atau punya keturunan atau punya siapa. Nggak bisa. Kamu tuh nggak bisa. Bukannya jin malah tambah senang. Karena pesugihan menurut saya kan jin. Yes. Jin tambah senang semakin banyak orang tersesat. Tapi ntar dulu Om. Dia milih-milih juga dia. Yes. Tapi ternyata begitu kita pulang, selang 3 hari temanku meninggal. Si A ini. Jadi memang dia akan berusia pendek. Jadi dia tidak ada harta lagi, tidak ada kekayaan yang bakal dia miliki. Bahkan dari manapun. Jadi si jin itu senang menyesatkan orang. Tetapi jin itu tidak bisa membuat orang kaya. Jin itu tidak bisa membuat orang bahagia. Membuat orang kaya? Bukan. Itu ngambil dari kekayaan itu tadi. Yes. Pak, ngomong. Siap. Berarti benar ya bahwa jin itu sebenarnya nggak bisa menciptakan uang, nggak ya? Nggak bisa. Jadi plus negatif ya. Dipluskan yang ini, dikurangin yang lain. Bukan jadi menciptakan yang baru. Oke, masuk akal. Dan tipu daya setan iblis itu cukup mengerikan. Substitusi ini ceritanya. Iya. Keren juga ya para jin itu ya. Saya kaget ngomong keren. Iya dong Pak. Ya jadi contoh gini sih sebenarnya. Saya juga nanti bisa mempraktekkan bagaimana sih cara kerja seseorang untuk mengaktifkan energi positif di dalam tubuh seseorang. Bagaimana sih biar aura seseorang itu bagus. Karena biar ada poin plusnya ya buat teman-teman. Bagaimana sih kalian biar auranya. Boleh nggak? Boleh izin Mata? Boleh. Kan Mas Adi kan sulap juga. Boleh dong yang simpel-simpel aja. Boleh. Jadi kita diperagakan sedikit. Boleh banget. Yang jelas saya akan buat teman-teman dulu, siapapun yang nonton podcast ini, bagaimana sih cara aura seseorang biar bagus? Gimana sih caranya biar energi positif di dalam tubuh manusia itu? Ada berbagai macam cara, ada berbagai macam versi. Karena aku melihat klien dulu, melihat orang dulu. Ada cara misalkan, saya orang harus, kamu berzikirlah sekian ribu kali, sholatlah sekian itu. Kalau orang dia yang rajin sholat, ya kan? Kalau sholatnya hanya seminggu sekali gimana, ya kan? Ya kan? Kalau seminggu sekali mending. Ada sholat yang cuma setahun 2 kali Kak. Idul Fitri sama Idul Adha, ya kan repot. Jadi saya akan memberi pun sesuai porsi mereka. Sebagaimana dia bisa melakukannya. Contoh hal yang teringan, bagaimana aura itu bisa bagus? Salah satunya dari tempat. Ya, dari tempat itu bisa. Dari makanan bisa, dari gaya bicara bisa, dari cara dia berbagai macam itu bisa meningkatkan energi positif di dalam tubuh seseorang. Contoh dari makanan.
Coba biar orang-orang itu bagus, makanlah makanan yang banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun. Misalkan ada di brokoli dan lain sebagainya. Itu sangat bagus sekali. Tapi sangat saya anjurkan mereka memakan atau mengkonsumsi apel hijau yang kecil, tapi bukan pagi, siang, atau sore. Cukup malam. Itu pasti banget. Kenapa? Kalau secara medisnya itu dari apel ini sangat bagus banget untuk menutrisi kulit. Kalau dari medisnya. Tetapi dari sisi spiritual, itu zat hijau yang di apel itu sangat disukai oleh sesuatu yang bersifat positif, energi-energi positif yang ada dari alam. Dia akan menyerap. Itu sangat luar biasa banget. Contoh dari kakak yang tadi di awal aku nebak nih. Ini auranya warnanya ini. Orangnya sebenarnya keras, ya kan. Tetapi dia punya keinginan harus dan lain sebagainya. Cuman ada yang disayangkan. Itu kan banyak hal Om. Jadi dirimu dibalik kekerasanmu dan lain sebagainya, kamu sering dimanfaatin orang. Serius banget. Ini kamu sering banget dimanfaatin orang. Jangan gitu Om Ayu. Jadi dan enggak, tapi dia ada poin yang maaf ya Om ya, bukannya aku memuji Kak Ayu nih, bukannya aku mau memuji Kak Ayu. Kalau aku lihat cincin ini kan hati ya. Kita ibaratkan hati Om. Kita ibaratkan hati. Di dalam hati Kak Ayu ini ada kayak titik kecil, tapi kayak berlian, kayak yang Kak Ayu pakai kayak gini. Kayak gini lah ada titik itu kecil Om. Aku ngeliat itu dari sisi Kak Ayu. Itu ada di dalam hatinya itu ada titik berliannya sangat kecil banget. Dan itu saya menggambarkan, mohon maaf ya Kak Ayu, saya buka di sini. Banyak orang melihat atau memandang Kak Ayu sebelah mata. Dan bahkan ada beberapa orang yang menganggap, alah Ayu apa sih? Atau meremehkan Ayu. Bahkan ada yang menganggap Ayu sesuatu yang konotasinya negatif loh. Menganggap dia konotasinya negatif. Tapi sebenarnya enggak. Yang mesti yang sedih. Yang sedih malah hostnya. Om, ini Kak Ayu bukannya apa-apa. Banyak orang yang menganggap Kak Ayu jelek, menganggap Kak Ayu itu berbagai macam. Bahkan konotasinya negatif. Tapi jujur, ya aku bilang seperti bidadari. Kenapa aku bilang gitu? Dia kerja, dia capek. Dia bukan untuk dia sendiri Om. Jadi semakin sedih kok saya semakin ketawa ini. Jadi Kak Ayu capek, Kak Ayu kerja. Itu bukan untuk diri Kak Ayu sendiri. Kak Ayu memikirkan orang-orang yang di belakang Kak Ayu. Kamu yang harusnya menjadi wanita yang konotasinya itu hanya tulang rusuk. Kenapa kamu harus tulang punggung? Nggak tahu. Kenapa kamu baik, tapi kebaikan kamu itu sering dimanfaatin orang. Intinya gitu. Itu ya memang dia kasihan Om. Tapi aku bilang luar biasa. Dia kerja, dia capek. Ya, untuk bukan untuk egosentrisnya dia sendiri. Aku pingin loh orang ini bahagia. Entah itu orang tuanya, entah itu keluarganya, entah itu something siapa. Cuman dia keren. Aku bilang seperti itu. Kenapa? Dia bahagianya dia, capeknya dia bukan hanya untuk dia pribadi. Orang yes. Kita suka guyon. Kalau dia nangis malah saya ketawa. Karena bodornya gitu. Terima kasih Om Adi udah diutarakan. Itulah teman-teman ya. Jadi tolong support aku. Terima kasih. Dan di sini juga ada energi yang cukup kuat Om. Iya. Di sini ada energi yang cukup kuat. Sebenarnya datangnya areanya bukan di sini ya. Tadi saat aku lewat ada beberapa dan aku lihat ada lorong dan di situ ada makhluk yang cukup keren. Serius. Dan katanya ada Noni Londo di sini. Iya, ya aku bilang. Ini cukup keren. Dan bisa coba kita panggil. Dan kita coba eksistensinya dia itu seperti apa gitu dong. Takutnya kayu nanti aku kayak. Ya kan? Di sini ada benang nggak? Ada benang nggak? Benang. Boleh. Nggak ada ya? Boleh minta di Tiara ya? Iya. Tiara. Itu timnya. Sari aja. Sari. Oh Sari maksudnya. Benar. Benang atau apa gitu? Tapi boleh bisa nunjukin sulap dikit. Boleh. Jadi gini, Om, saya itu spesialis, sebenarnya saya lebih ke ilusionis, ya kan? Nah, ilusionis. Dan saya di sini ditantang sulap tanpa media apapun, oke? Tanpa media apapun. Dan gini.
Om, kalau saya punya satu dek kartu seperti ini, ya kan? Silakan Om ambil. Oke, Om buka. Karena saya seorang ilusionis. Oke, saya pinjam kartunya. Oke. Kartu ini ada warna hitam dan merah. Betul? Akan saya tutup seperti ini. Saya bagi dua, biar cepat aja. Nah, oke. Om, silahkan pilih yang hitam atau yang merah. Satu ambil. Ambil satu. Oke. Silahkan sebutkan yang hitam atau yang merah. Yang Om pilih? Saya bilang. Iya, bilang. Aswaji. Enggak, yang hitam atau yang merah? Itu warna apa ya? Hitam. Berarti yang sini merah dong? Iya. Oke. Saya taruh sini. Saya bagi dua lagi sama seperti tadi. Merah itu ada dua. Ya dong. Yang wajik sama love. Oke dong? Ya. Oke, wajik sama love. Kakak silahkan ambil satu yang wajik atau yang love. Yang love. Oke. Kak, love itu ada dua lagi. Antara angka dan huruf. Betul? Iya betul. Angka itu 2 sampai 10, huruf itu as, c, q, dan king. Berikan buat saya angka atau huruf. Sudah tahu mungkin? Sudah tahu kan? Ya, oke. Ini angka atau huruf? Huruf. Kakak menyisakan angka. Oke. Ini Om, agak sulit sebenarnya. Sebutkan satu angka dari 2 sampai 10. 7. Yang kakak pegang love ya? Ya. 7 love. Nggak mau ganti? Oke. Om silahkan buka TikTok saya. Om silahkan buka TikTok saya. Adikadabra. Spasi. Adikadabra. Karena saya nggak bawa media apapun. Adikadabra. Adikadabra. Boleh teman-teman yang ada di belakang layar, boleh Adikadabra? Udah dilihat? Dibuka profilnya. Tulisannya apa? Pilihan Anda adalah 7 loh. Saya sudah memprediksikan dari silahkan diambil. Kok bisa ya Om? Ih kok serem Om ini. Yang mana nih? Oh iya, pilihan Anda 7. Tuh. Oh, di bionya Pak, di bionya. Iya, di bionya. Oh siap ini. Pilihan Anda adalah 7 loh. Ya. Coba saat saya bilang sebutkan salah satu angka, Anda memilih 2, memilih 6, memilih 5, memilih 10, tebakan saya udah salah. Tetapi saya sudah memprediksikan Anda akan memilih 7 loh. Ya. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah menuliskan prediksi saya di sini. Karena Ayu ada reasonnya. Yes, apa itu? Love Ayu penuh cinta. Asik. Kalau 7 karena Ayu pernah dihitung sionya. Yes. Dan hasilnya 7 dan itu adalah keberuntungan untuk Ayu. Wih. Nah, udah bawa sini aja, Mas. Oke, jadi gini ya, kita coba hadirkan ya. Kira-kira gimana? Kak Ayu boleh pinjem cincinnya atau apa? Oke deh. Kita akan coba mendeteksi ya. Nah, berarti ini aku bisa bergeser nih, agak berdiri. Aman nggak nih kameramen ini? Aman ya. Aman ya. Jadi Kak Ayu dan Om mohon maaf, tadi itu bukan aku kayak ada kerasukan atau apa, bukan ya. Tapi saya coba berinteraksi dengan bahasa mereka. Tanpa saya ini kenceng banget.
Dia sepertinya punya sesuatu nih Om. Ambil boleh nggak? Oke. Ini Om, ada sesuatu yang menarik. Kayaknya boleh nggak kalau kita ambil? Boleh dong. Ada nggak? Ini kita coba ya. Menariknya gimana? Kenapa? Ada sesuatu menarik maksudnya? Di salah satu makhluk di sini, dia mempunyai salah satu benda. Dan benda itu cukup unik yang kita bahas dari awal. Tentang mustika dan pusaka. Ya dong. Nah, kita akan coba kayak apa sih kalau ada mustika, kayak apa sih kalau ada pusaka. Ini aku kadang kalau melakukan ini agak repot Om. Karena basic saya adalah seorang magician. Nanti dikira sulap, jadi harus bilang kosong ya gitu. Aduh. Ups. Ada yang lihat nggak? Yakin? Udah turun loh. Tolong beberapa kameramen tolong dicarikan ya. Udah turun tuh. Dan saya tadi sempat dengar suara tuh di sini nih. Jatuh tadi di sini nih. Bentuknya apa Om? Nggak tahu, tapi dia jatuh kecil. Oi. Gimana? Kaget. Om, tuh, tuh. Ini. Oh ya. Bukan. No. Oh, merah ini. Oh. Inilah yang dinamakan mustika. Ini namanya mustika karena ini yang datangnya dari alam, bukan datang dari ciptaan orang kayak pusaka, keris dan lain sebagainya. Itu yang membedakan. Dan ini yang dinamakan dengan yang tadi aku bilang mustika Lipang. Ini datangnya dari Lipang. Oke. Dan ini sebenarnya salah satu manfaatnya sering digunakan oleh oknum. Untuk? Iya. Karena ini salah satunya untuk berjudi. Ini hoki sebenarnya, lebih tepatnya hoki. Cuman kadang orang menaruh hoki atau menerapkan hokinya dia itu untuk berjudi. Coba dia kalau terapkan aku naruh hoki ini buat trading atau buat
saham atau buat apalah gitu. Itu bagus. Cuman kadang orang yang sudah memegang seperti ini pikirannya dia karena pengen instan, buat judi Itu makanya orang seperti itu. Jadi pusaka ini positif, tinggal siapa, mustika ini positif, tinggal siapa yang memegang dan untuk apa. Wow. Tepuk tangan buat Om Adi Kadabra. Adi Kadabra. Ya, terima kasih. Mungkin ada mau tanya? Satu kali lagi mungkin. Soal susuk tadi sih kayaknya sekali lagi mau minta ragain lagi. Sampai dong. Pertanyaan tadi yang ada yang menarik kayaknya soal susuk, aura, itu emang bisa dibuka ya? Dan memang benar nggak sih kalau kayak susuk tuh ditancepin tusuk gigi atau jarum? Ini orang yang sering salah kaprah benar orang lumrah kalau kata orang Jawa. Susuk itu medis. Kalau ada orang bilang susuk itu hanya dikuasai spiritual, itu udah salah. Susuk itu medis. Makanya benar orang pasang susuk di sini biar tambah obrolannya tambah bagus, auranya lebih bagus, dia lebih cerah bagus. Itu harusnya kakak tahu loh, perempuan itu ada KB itu pakai susuk. Yang dipasangkan di tangan. Dipasangnya di KB, dia di lengan. Apa hubungannya yang dipasang di lengan sama nggak hamil? Iya dong. Karena mereka tahu ada titik-titik di dalam tubuh manusia itu apabila, makanya ada pengobatan tekniknya akupuntur. Untuk melancarkan peredaran darah, ditusuk di bagian tertentu pakai jarum-jarum. Karena di dalam titik manusia, di titik meridian dan lain sebagainya itu bisa membuat seseorang itu akan meningkatkan daya-daya tertentu. Daya pikatnya, daya bicaranya, daya kecerdasannya, gerak saraf motoriknya. Apabila si saraf itu kena tusuk atau kena ada sesuatu, ditancap sesuatu. Begitu. Termasuk bagaimana sih proses reproduksi seseorang dengan cara ditusuk atau dimasukkan sesuatu sehingga dia tidak bisa hamil. Gitu. Nah kalau orang zaman dulu disantet nih biar nggak bisa punya keturunan, padahal dipasangin apa set nih. Padahal kalau sekarang susuk kan seperti itu. Pikiran sendiri ya. Mindset. Betul. Percaya diri dia. Yes. Biasa-biasa betul. Karena halayaknya sebenarnya banyak sesuatu hal yang bersifat spiritual itu sebenarnya ilmiah kok. Itu ilmiah. Banyak banget karena aku memecahkan itu. Contoh setiap saya menangani kasus santet, itu pasti saya akan menyembuhkan dengan 3 cara. Yang pertama kita berbicara secara logika. Misal contoh amit-amit kena santet, misalkan paku atau silet di kaki. Cara menyembuhnya gimana? Yang pertama ya orang logika kalau kena paku, luka enggak? Iya dong. Nanti saya sembuhkan dengan medisnya dulu. Ini pakai obat ini, pakai herbal ini. Ya, untuk lukanya biar aman. Yang kedua kalau ada paku cara ngambilnya gimana? Misalkan karena dia medis, saya secara medis ambil. Oke. Yang ketiga, kena paku, tahu disantet sama seseorang sampai luka, sampai sakit. Dendam, bisa jadi. Ketakutan berlebih, bisa jadi. Jadi dia sampai fobia dan lain sebagainya. Cara menyembuhannya gimana? Psikologis. Psikisnya dia yang harus kita obati. Jadi secara medis kita obati, secara psikis juga kita obati. Jadi psikisnya juga harus. Psikisnya pakai apa? Ya hipnoterapis yang aku tadi bilang. Jadi memang harus balance. Contoh orang kadang hipnoterapi butuh berapa lama? Cepat. Hipnoterapis itu bisa 5 menit, bisa 10 menit atau berapa itu bisa. Super bisa. Enggak, tenang. Kak Ayu. Jadi gini Kak Ayu. Kita buat teman-teman jangan terlalu parno dengan yang namanya hipno ya. Sebenarnya apalagi hipnoterapis itu orang itu masih dalam keadaan sadar. Kak Ayu masih dengar suara saya, suara teman-teman, suara apa. Dia masih sadar. Tapi kalau hipnotis yang trance-nya dalam, dia itu sadar tapi nggak bisa ngelawan. Iya kan? Tapi kalau hipnoterapis justru saya menganjurkan dia harus 100% sadar. 100% sadar. Cuman masa alfa, beta, delta, dan tetanya ini yang akan aku serang. Nah, jadi alam bawah sadarnya yang aku lihat. Dan itu akan jadi mindset dia. Dan dia akan saya tanamkan sugesti yang positif. Itu sih.
sebenarnya. Dan super gampang. Terima kasih Mas Adi Kadabra atas waktunya. Kita nggak sadar 1 jam 14 menit. 1 jam 14 menit ya kan. Kita. Ya nanti ada tenang, ada editor. Ini mau editor mau ambil mau jadi pusaka atau ini mustika? Silakan. Ayo untuk susunya. Nah, kan. Dan nanti juga saya akan coba untuk menarik beberapa benda-benda yang lain. Pokoknya tetap di Victorian Podcast. Terima kasih sekali lagi. Thank you. Terima kasih teman-teman Victorian, ambil hikmahnya saya yakin dan banyak manfaat buat atau pesan positif ya buat kita semuanya. Dan nanti ada kata-kata dari Mas Adi yang sangat tentunya kita pakai TikTok. Saya Imam. Saya Ayu. Saya Adi Kadabra. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Thank you.